Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita ialah hidup dengan bijaksana. Yesus bilang dalam Matius pasal 7, bijaksana itu lawannya ialah bodoh. Itu dalam Matius pasal 7 dibandingkan dengan Lukas 6, orang yang membangun rumah di atas pasir, datang badai, datang banjir, rumah itu roboh. Sedangkan orang yang membangun rumah di atas batu karang, ketika datang badai, datang banjir, rumah itu tetap berdiri kokoh. Nah, selanjutnya Yesus berkata, yang membangun rumah di atas pasir itu orang bodoh. Sedangkan yang di atas batu itu orang bijaksana. Jadi ini bijaksana tidak ada urusan dengan tingkat pendidikan. Bijaksana tidak ada urusan dengan usia. Bijaksana tidak ada urusan dengan gelar-gelar akademis. Bijaksana tidak ada urusan dengan pakaian-pakaian jabatan. Bijaksana tidak ada urusan dengan rambutnya masih ada atau udah enggak ada, atau rambut udah putih atau masih hitam. Itu enggak ada hubungan. Tapi bijaksana itu karena ada sumbernya. Kalau Bapak Ibu baca surat Yakobus, ini hanya ada 5 pasal. Pasal 1 sampai pasal 5 itu dia enggak terpisah. Dia sebuah surat yang mengalir sebagai nasihat, penguatan, peneguhan kepada jemaat orang-orang Kristen pada waktu itu, karena ada sejumlah persoalan. Ada perbandingan orang kaya dan miskin, ada perbandingan orang yang dari Yahudi atau Yunani, dari pendatang atau orang bukan pendatang, ada yang berhubungan dengan yang merasa punya iman dan yang merasa belum punya pertumbuhan iman. Sehingga minggu lalu kita dengar pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12, yaitu perkataan yang benar melalui lidah itu untuk menyelesaikan problem-problem yang muncul pada pasal 1 dan pasal 2. Karena itu saya menganjurkan jemaat setelah ibadah baca ulang lagi pasal 1, 2, 3, 4 dan 5 supaya mengerti konteks surat ini. Nah, pasal 3 Yakobus mengungkapkan tentang bagaimana cara menyelesaikan semua problem yang muncul, bukan hanya karena pintar bicara, tetapi mesti ada sumber sejati. Dan dia membandingkan, ya, kalau hikmat itu datang dari atas, yang dimaksud dari atas itu ialah dari Tuhan. Sedangkan yang bukan dari Tuhan pasti, dia bilang di ayat itu, dari dunia, dari hawa nafsu, bahkan dari setan-setan. Setan itu siapa? Setan itu adalah malaikat Hileel yang memberontak melawan Allah, dan dia dibuang ke bumi yang belum berbentuk dalam Yesaya 14 ayat 12. Sehingga setan itu selalu mengganggu orang percaya untuk tidak boleh berhubungan dengan Allah sebagai sumber yang hidup. Nah, bagaimana caranya saudara-saudara supaya kita bisa menyelesaikan problem di dalam rumah tangga, problem di gereja, problem di pekerjaan dan pelayanan? Jangan sampai ada yang bilang, oh Pak Pendeta kami tidak ada problem. Saya mau beritahu, yang tidak punya problem adalah mereka yang sudah ada di tanah kusir atau di
perwira, maksudnya kuburan. Selama kita masih hidup, bernafas, pakai masker, itu kita pasti ada masalah. Coba yang tidak pernah punya masalah, angkat tangan. Kalau nggak mau angkat tangan, angkat kaki keluar dari gereja. Kita semua punya masalah. Mau dia pendeta, penatua, ketua sinode, ketua majelis, kita semua punya masalah. Tingkat permasalahannya berbeda. Sehingga ada satu pelajaran yang biasa kami ajarkan, masalah itu membentuk kekuatan karakter kita. Tetapi karakter yang kuat itu untuk menyelesaikan masalah. Itu yang disebut hikmat atau kebijaksanaan. Nah, saya ingin kita pelajari ini dengan baik, ya. Karena saya sudah lama tidak berkhotbah di sini, jadi saya khotbah hari ini agak panjang. Sampai saudara-saudara menangis, baru saya berhenti. Menangisnya karena dua, capek atau bertobat. Ya, saya khotbah pendek aja. Ya, sekarang kita perhatikan, ya, bagaimana cara orang hidup bijaksana. Tidak usah kita bikin rumusan dari mana-mana. Hari ini kita pakai teks kita saja sebagai dasar untuk belajar bagaimana orang hidup bijaksana. Perhatikan, yang pertama ada ciri-cirinya ada 8. Dalam Yakobus 3 ya, ayat 17 sampai 18. Yang pertama, ciri hikmat sejati itu murni. Murni bicara tentang motivasi dari dalam yang tidak bercampur dengan dosa. Bahasa lainnya dalam pasal 3 ayat 1 minggu lalu, kalau ada yang merasa jadi guru, hendaklah dia menyampaikan kebenaran, tetapi harus dibuktikan melalui perbuatan. Yakobus juga menekankan iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman itu kita dibenarkan Allah karena Allah yang menilai kualitas iman kita. Sedangkan perbuatan kita dinilai oleh manusia. Saya ulangi, iman kita dinilai oleh Allah dan kita dibenarkan karena iman kepada Allah. Sedangkan perbuatan kita adalah refleksi dari iman dan perbuatan kita dilihat oleh manusia. Ada 2 contoh yang dikutip dalam pasal 3, yaitu Abraham dan Rahab. Abraham beriman, dan karena dia beriman, dia menyerahkan anaknya Ishak untuk dipersembahkan. Itu namanya iman dan perbuatan. Rahab sekalipun dia termasuk waktu itu wanita hina, tapi dia percaya Allah dan tindakannya menyelamatkan para pesuruh Allah dari orang Israel. Jadi percaya kepada Allah itu berbeda dengan mempercayakan diri kepada Allah. Beda, 2 hal yang sangat berbeda. Percaya kepada Allah, Yakobus bilang setan juga percaya. Tetapi mempercayakan diri kepada Allah, setan tidak mempercayakan diri kepada Allah. Dan apa buktinya? Buktinya ialah perbuatannya. Orang yang berhikmat itu tidak hanya perkataan menurut pembacaan kita, tetapi dibuktikan melalui perkataan dan perbuatannya. Karena itu cirinya yang pertama tadi ialah murni, punya motivasi yang tulus ikhlas.
Tidak ada udang di balik bakwan. Tidak ada motivasi lain. Sungguh-sungguh murni datang dari Allah. Seperti Allah yang mengasihi kita murni tanpa syarat. Menurut Roma 5 ayat 8, Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Yang kedua, ciri yang kedua ialah pendamai. Bawaannya suka berdamai. Ada orang yang bawaannya ribut melulu. Pokoknya kalau lihat wajahnya udah tahu aja dia pasti ribut. Sudah ditandain. Jadi hikmat itu bawaannya berdamai. Di perjanjian lama kalau orang mengunjungi orang lain, ada kalimat yang diucapkan, shalom. Kita sering ucapkan kalimat ini di gereja, shalom, padahal lagi berantem sama orang yang ucapkan shalom, atau lagi berantem di rumah, tapi kok berani mengucapkan shalom. Shalom itu artinya damai tanpa syarat. Jadi kalau Pak Siagian lagi enggak enak sama saya, kalau saya bilang shalom, jangan jawab, itu namanya muna. Apa itu muna? Munafik. Kalau saya enggak enakan dengan Pak Siagian, kalau dia bilang shalom, saya enggak usah jawab. Jadi shalom telah menjadi ucapan bibir yang sia-sia. Karena itu orang yang datang selalu ditanya, apakah engkau datang membawa dia damai? Ketika Samuel disuruh Tuhan pergi ke Bethlehem mengurapi salah satu anak Isai untuk jadi raja gantikan Saul, begitu Samuel tiba, Isai bertanya kepada Samuel, apakah engkau datang membawa damai? Samuel berkata, ya, aku bawa damai. Jadi udah tandain belum? Tandain sama kita, ini orang yang suka bikin damai atau suka bikin rusuh. Kok nggak ada yang tandainnya? Haleluya. Itu yang kedua. Jadi bawaannya suka damai. Ada keponakan saya namanya Dameria Nainggolan, itu Dame, suaminya namanya Yansen Sinaga. Ya, pokoknya kalau saya ketemu suami istri ini, karena Dame itu, Ame itu keponakan kami, ibunya itu kakak kandung dari istri saya, Ibu Liur. Jadi kalau saya ketemu Ame, itu Dame di hati saya. Tapi kalau ketemu suaminya, telat melulu. Nah, itu. Jadi itu juga, tapi tetap Dame sih. Ya lebih baik saya yang ngomong. Soalnya kalau majelis ngomong diam-diam takut sama dia. Jadi kita selalu datang, orang suka kita datang karena damai. Jangan-jangan dari luar mereka lihat motor kita, mobil kita, langsung dia tutup pintu, dia bilang anaknya, bilang mama lagi pergi. Karena yang datang ini enggak bawa damai, tapi bawa tagih utang. Yang ketiga, ciri yang ketiga ialah peramah. Peramah itu yang disebut hospitality, kalau bahasa kerennya. Tadi waktu begitu saya turun dari mobil, Ibu Siagian langsung jemput di depan, tanya Pak Pendeta sebelum masuk, Bapak mau minum apa? Wow, itu ya mungkin karena saya pendeta ya, kalau majelis kan gak mungkin dia tanya. Jadi jangan ramah hanya dengan pendeta, sama majelis juga dong. Kan sama-sama pelayan Tuhan. Saya khawatir jangan-jangan dia tanya saya minum, padahal suaminya belum dikasih minum. Jadi peramah itu artinya kita say hello dengan orang lain, tapi dengan tulus ikhlas. Jangan tanya, tumben udah berapa tahun baru datang. Itu bukan ramah, tapi itu namanya ramah tamah, mau makan terus.
Ya, peramah itu artinya penuh persahabatan, tidak kekeh kata orang Jakarta dengan prinsipnya. Dia bersedia untuk turunkan standarnya untuk bisa bersahabat dengan orang lain. Kenapa? Karena di jemaat yang ditulis surat ini ada orang kaya tidak mau bergaul sama orang miskin, ada orang miskin merasa terhina, ada para janda, para anak yatim piatu tidak diurus. Maka cara mengurus gereja itu apa? Hospitality-nya mesti ramah. Hari Jumat kemarin saya ditelepon oleh sekretaris majelis, Pak Hutape, mana Pak Hutape? Ya. Pak Pendeta, apa kabar? Nanti hari Minggu Bapak yang khotbah, wah dia itu seperti dapat lotre berapa miliar kalau waktu telepon saya. Nah itu ramah. Walaupun saya tahu memang tidak mudah orang Batak kayak dia itu ramah. Tapi dia menelpon saya begitu ramah. Puji Tuhan Pak, udah lama nggak berkhotbah. Saya bilang yang ngatur jadwal kan bukan saya Pak, ya Pak Siagian yang ngatur. Jadi itu yang namanya ramah. Tapi tidak dibuat-buat. Yang keempat ialah penurut. Penurut itu apa? Bukan kompromi. Penurut itu tunduk dan taat pada firman Allah, tapi menghormati pemimpin. Sekalipun mungkin ketua majelis kita lebih muda dari Bapak Ibu, atau lebih muda usia dari majelis, tapi dia ketua, hormatilah dia. Tapi walaupun Bapak ada ketua majelis, tapi ada orang tua-tua, bicara dengan mereka seperti bicara dengan orang tua kita. Anak-anak muda mungkin lebih pintar dari orang tuamu, apalagi teknologi Zoom ini, ya banyak orang yang tahu masuk Zoom tapi keluarnya nggak bisa. Pencet ini nggak bisa, akhirnya handphonenya aja yang jatuh. Nah, minta anak-anak ajarkan. Anak-anak juga kalau ngajarkan orang tua jangan marah-marah. Kan kamu ngerti itu karena mama dulu membesarkan kamu. Ada yang bilang, Pak Pendeta saya agak repot touchscreen. Wah, saya bilang sebelum ada touchscreen, saya sudah touchscreen dulu dengan Pak Siagian di Bekasi 2. Apa itu? Di warteg itu kan ada kaca. Mau makan apa? Tahu, tempe, ikan goreng. Itu saya dengan Pak Siagian sama Pak Simorangkir tahun 92. Kami suka touchscreen di Jalan Lele. Jadi kami udah touchscreen sebelum ada handphone ini. Artinya apa saudara-saudara? Penurut itu dia taat pada firman Tuhan, taat pada aturan. Saya terharu sekali ya ketika jemaat maju ke depan taruh persembahan, kemudian mereka keluar harus disemprotkan disinfektannya, ya. Walaupun keponakan saya ini dia telat, tapi dia telah menyelamatkan kesehatan kalian. Jadi jangan juga omongin dia, haleluya. Hari ini aja telat, kalau yang lain-lain dia nggak pernah. Dia nggak pernah kelihatan. Tunduk pada firman Allah. Dengar pemimpin kita, dengar pendeta, ibu-ibu dengar suamimu, suami dengar istrimu, dengar anak-anak kita. Itu yang disebut penurut firman. Jangan kekeh dengan kemauan kita. Yang kelima, penuh belas kasihan. Bahasa kerennya itu empati. Ada 3 tingkatan, atensi, simpati, empati. Atensi itu beri perhatian, simpati itu perhatian dan peduli, empati itu perhatian, peduli dan bertindak. Ini ayat ini dia pakai istilah belas kasihan, compassion. Kita menaruh belas kasihan. Yesus melayani orang karena hatinya penuh belas kasihan. Dia mendengar suara orang yang memanggil namanya. Dia tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat 5.000 laki-laki yang kelaparan. Dia tergerak oleh belas kasihan. Jadi belas kasihan itu muncul dari dalam diri kita karena ada hikmat dari Allah.
Kita enggak cukup berdoa, Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah 1 minggu tidak makan dan minum. Tapi kita makannya ayam 3 potong. Itu bukan belas kasihan. Gereja di sepanjang sejarah selalu memberi perhatian bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang keenam, buah-buah yang baik. Buah-buah yang baik itu artinya jadi teladan. Jadi teladan itu artinya kita nggak usah perintah anak-anak untuk beribadah. Kita orang tua aja beribadah, anak akan tiru perbuatan orang tuanya. Nggak usah paksa anak berdoa, kita aja berdoa. Nanti anak pasti tiru. Kalaupun sekarang dia tidak lakukan, percaya saya, semua kebaikan yang kita taburkan tidak pernah sia-sia. Yesaya 55 ayat 10 dan 11 berkata, firman Allah itu bagaikan hujan yang turun dari langit, yang membasahi bumi, dan pasti bumi itu menghasilkan buah. Firman yang diucapkan oleh pendeta, firman yang diucapkan oleh orang tua, firman yang diucapkan oleh para penatua, hari ini mungkin belum dilakukan, tapi ketika kita udah lanjut usia, anak-anak kita akan bertumbuh dengan firman yang kita ucapkan. Karena itu jadilah teladan buat anak-anak kita. Khotbahkan apa yang Anda lakukan, dan lakukanlah apa yang Anda khotbahkan. Jangan pernah suruh anak beribadah kalau kita sendiri nggak beribadah. Karena anak-anak mendengar perkataan kita, tetapi mereka meniru perbuatan kita. Kalau Anda di mobil tidak pakai safety belt dan anakmu lihat, dia nggak bicara, tapi percaya saya dia akan tiru. Bapak aja nggak pakai. Anda lagi nyetir mobil sambil bertelepon, anakmu tidak ngomong, tapi dia lihat dan suatu ketika dia akan lakukan. Yang ketujuh, hikmat atas itu tidak memihak. Dia mesti mediator. Tidak punya pretensi untuk mengatakan ini benar, ini salah. Kalau ada suami istri cekcok, ribut, kita nggak boleh bilang suami benar atau istri salah. Tidak bisa. Atau istri benar, suami salah. Tidak bisa. Kenapa? Karena Alkitab berkata 2 menjadi 1. Jadi kalau suamimu salah, itu ada kontribusi istrinya. Kalau istri salah, ada kontribusi suaminya. Karena 2 menjadi 1. Jadi ibu-ibu nggak bilang, wah ini Pak Siagian yang salah. Nggak bisa. Pak Siagian juga nggak bisa bilang, wah ini mamanya Tio yang salah. Tidak bisa. Kalian 2 sama-sama benar, sama-sama salah. Karena 2 menjadi 1. Jadi memahami hidup berkeluarga itu nggak boleh kita berkata, wah ini istriku yang salah, oh ini suamiku yang salah. Tidak bisa. Sama dengan di gereja, nggak bisa bilang ini pendeta yang salah, penatua yang salah. Kita sama-sama punya kontribusi untuk melahirkan baik kebaikan maupun kesalahan. Itulah yang Paulus katakan, kita adalah tubuh Kristus. Jadi jangan sesuka-suka kita karena kita terikat satu dengan yang lain. Jadi tidak memihak, tidak curiga, ya, mediator yang baik. Saya biasanya kalau konseling keluarga-keluarga, suami istri, saya tidak pernah bilang ibu yang salah, nggak bisa. Bapak yang salah, tidak bisa. Tapi kasih kebenaran dan mereka berkata, iya Pak, saya salah. Oh iya Pak, saya juga salah. Itu yang disebut tidak memihak. Yang terakhir, dari ciri hikmat menurut Yakobus 3, 17-18, yang terakhir ialah tidak munafik. Tidak munafik itu bahasa tobanya itu
tidak si penggaron. Tahu si penggaron? Pak Utepea? Jangan si penggaron kali. Itu kalau bahasa tobanya. Tidak munafik itu artinya jangan penampilannya jas, toga, tapi kelakuannya beda. Itu namanya latihan lain, main lain. Di gereja kelihatannya malaikat semua kami ini, kiri kanan dan di tengah, tapi di luar malah petaka. Di gereja haleluya. Tadi lagunya sabdamu abadi, sulu langkah kami, kan keren kan lagu itu. Tapi coba waktu nyetir mobil, begitu sampai di jalan raya ada orang nyerempet mobil kita, kira-kira buka kaca mobil sambil sabdamu abadi, atau kita maki orang. Nah kalau Anda marah orang itu, berarti Alkitab bilang ibadahmu sia-sia, itu yang namanya munafik. Ibu-ibu kalau berdoa, oh haleluya Tuhan, terima kasih. Walaupun pandemi ini, tapi anak mantuku selalu kirim Pizza Hut martabak. Nah itu Yansen itu paling suka kirim martabak buat mertuanya. Makanya dia disayang sama mertua. Tapi begitu nggak dikirim, mulut sama hidung seperti balapan disentuh. Jadi saudara-saudara, ini saya lihat khotbah saya baru 26 menit. Belum panjang nih Pak, ini baru 26 nih. Jangan lihat saya kayak panjang itu ya. Jadi tidak munafik itu artinya kita tidak menghakimi orang, padahal kita sendiri sedang hidup dalam ketidakbenaran. Jangan gaya, jangan kelihatan dompetnya tebal. Begitu dibuka kartu nama semua. Begitu dibuka kartunya gede, apa itu? Kartu vaksin. Itu namanya begaya. Orang Ambon bilang begaya, orang Jakarta bilang parlente. Orang Batak bilang si penggarong. Mau dipuji hebat banget, padahal nothing. Jadi ada 8 ciri. Ini kalau saya suruh ulangi, pasti lupa semua nih. Karena tidak tertulis, tapi saya sarankan, karena ada YouTube Bekasi 2, pulang putar lagi dengar firman. Kita biasakan dengar firman, jangan suka dengar berita-berita lain. Berita pembunuhan lah, pelecehan lah, jangan. Iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul bukan karena melihat kerusuhan-kerusuhan. Iman timbul bukan karena nonton YouTube dengan segala macam bentuk kejahatan dunia. Tetapi iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi itu 8 ciri. Pertanyaannya ialah, bagaimana caranya supaya 8 ciri ini aku bisa miliki? Ayat berikutnya dia berkata, minta kepada sang sumber, minta dari atas. Kenapa? Karena Allah adalah sumber sejati. Dalam Amsal 1 ayat 7 yang sudah sangat dihafal semua orang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut Tuhan itu apa? Punya rasa kagum terhadap Tuhan. Karena itu dalam peristiwa pandemi saya selalu ingatkan banyak orang, ya, dalam pelayanan firman, Zoom, YouTube, live streaming, semuanya saya suka katakan, jangan fokus kepada pandemi, jangan fokus kepada COVID. Allah tidak tertarik dengan pandemi, Allah tidak tertarik dengan COVID, Allah tertarik dengan Anda pribadi.
dia mati buat Anda pribadi. Dan karena itu jangan geser fokus kita kepada problem, tapi fokuslah kepada Allah yang adalah sumber hikmat dan kasih karunia. Kalau kita fokus pada pandemi dan COVID, maka kita akan terus terpuruk dan menyalahkan sana sini. Tapi Pak Pendeta, kenapa kita harus pakai masker? Masker ini adalah hikmat Allah yang diberikan kepada para ahli untuk mencegah penyebaran. Obat-obat yang dokter berikan itu hikmat kepada para dokter untuk menolong masyarakat supaya sembuh dan sehat. Jangan bilang, oh saya pendeta, saya penatua di Urapi, di kerumunan saya nggak usah pakai masker. Itu Anda tidak berhikmat, karena Anda mencelakakan dirimu dan orang lain. Karena menurut penelitian para ahli yang dapat hikmat dari atas, cara mencegah salah satunya ialah pakai masker. Tapi Pak Pendeta nggak pakai masker, kan jarak 2 meter, ini jarak jauh. Setelah itu saya pakai lagi. Minta gratis. Minta bagaimana? Bukan minta begini, Pak Siagian tolong bantu kasih air putih. Bukan. Minta itu dengan 3 cara. Yang paling dahsyat ialah punya mesbah pribadi, mesbah keluarga. Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika, berkata, setiap hari aku berlutut berdoa di hadapan Tuhan, karena tidak ada tempat lain untuk aku pergi. Yang kedua, dengar firman Allah, baca firman Allah. Ada alasan, Pak Pendeta, mata saya udah nggak bisa baca. Sudah ada Alkitab elektronik, klik dan dengar firman Tuhan. Yang ketiga, hiduplah dalam persekutuan yang dibangun oleh gereja. Ada persekutuan wanita, ada persekutuan kaum bapa, ada persekutuan pemuda. Itu bukan sekedar organisasi, itu cara gereja memperlengkapi jemaat untuk terus mengalami firman dan membangun persekutuan yang kuat. Ya, karena itu ibu-ibu rajin-rajinlah ikut PW, sekalipun lewat Zoom. Bapak-bapak ikut pelpri, anak-anak muda ikut pemuda, hari Minggu datang ke gereja sesuai protokol. Karena persekutuan sebenarnya adalah hakikat keutuhan bersama dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu, agar dunia percaya. Kesatuan kita menjadi alat supaya dunia percaya. Jadi sangat sedih kalau ada yang tidak mengambil bagian dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja kita. Yang terakhir, saya bilang yang terakhir, sekretaris langsung lega gitu ya. Pertanyaan penting dan ini luar biasa, hikmat itu apa? Kita buka 1 Korintus 1 ayat 29 sampai 31. Kali ini saya minta Bapak Ibu boleh buka ayatnya supaya kita tahu apa itu hikmat. 1 Korintus pasal 1 ayat 29 sampai 31. Kalau sudah dapat ayatnya bilang amin. Saya bacakan 1 Korintus 1 ayat 29 sampai 31. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dalam nats pembimbing kita hari ini, 1 Korintus 1 ayat 30, Yesus Kristuslah adalah hikmat itu sendiri. Hikmat
Itu artinya apa? Hikmat adalah kemampuan yang Allah berikan bagi kita untuk mempraktekkan kebenaran dalam situasi apa saja. Saya ingatkan ini penting karena kalau periksa ulang Yakobus pasal 3 ayat 16, kejahatan itu tidak terlihat tapi mengerikan. Ya. Saya sengaja simpan ayat 16 ini. Coba buka Yakobus 3 ayat 16 supaya Yesus itu jadi hikmat, itu jadi kekuatan. Yakobus 3 ayat 16 kita baca sama-sama. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada banyak kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, ya saya tidak A, B, C, D. Tapi lihat, di situ kalau ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, bahasa kerennya egois, di situ banyak kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya mau tanya, kira-kira di rumah ada enggak orang yang egois? Di rumah kita, yang orang egois ada enggak? Ada tidak? Ibu, pas siang gini tuh gelas minumnya besar atau kecil? Besar. Nah itu egois. Kecil. Nah berarti dia bijaksana. Jadi kalau bapak punya gelas minum di rumah itu gede, pulang pecahin tuh, ganti gelas kecil. Mentang-mentang dia yang kerja dapat gelas yang gede. Bapak-bapak kalau makan kepalanya buat bapak aja. Dulu saya ditipu, jangan makan kepala ikan, nanti kamu bodoh. Padahal setelah saya besar saya ngerti, kepala ikan yang paling enak. Jadi mungkin diantara kita berkata, oh Pak Pendeta saya tidak mencuri, saya tidak simpang garon, saya tidak memukul, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak ABCD. Good. Karena Tuhan tidak menilai kita dari perbuatan, tapi Tuhan menilai dari hatimu. Kalau engkau iri hati dan mementingkan diri sendiri, engkau jahat. Dan itu bisa terjadi di rumah. Di gereja ada orang iri hati dan mementingkan diri sendiri? Ada nggak tidak? Enggak ada yang ngaku. Ada nggak Pak Hutepea? Ada dong. Itu berarti di gereja ada banyak perbuatan jahat. Dan karena itu kita mesti bertobat. Caranya Yesus Kristus adalah jawaban satu-satunya. Dialah hikmat Allah itu. Berdoa menyembah Dia, mendengar firman-Nya, bersekutu dengan saudara seiman. Sekali lagi, iman kita dibenarkan oleh Allah, tetapi perbuatan kita diterima oleh manusia. Dan mereka berkata, praise the Lord, Tuhan itu dahsyat karena aku melihat perbuatanmu adalah tanda imanmu yang bertumbuh. Itulah yang disebut orang yang bijaksana. Orang bijaksana bukan soal usia, bukan soal pangkat jabatan golongan, tapi responsnya benar. Seorang hamba Tuhan yang mengajari kami, dia bilang begini, kedewasaan tidak diukur dari usia, tapi kedewasaan diukur dari penerimaan akan tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Haleluya. Amin.